مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulullah Nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Para pemirsa semuanya, pertama saya mengucapkan selamat milad hari lahir Pondok Pesantren Al-Quran Al-Husna yang insya Allah temanya adalah untuk Indonesia dan dunia mencetak generasi solehin. Maka nasihat saya, kita harus mengingat kembali apa yang diucapkan oleh Imamul Masyariqul Magharib Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu ta'ala wajhah, yang dikenal sebagai dalam dawuhnya kanjeng Nabi, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Aku ini kotanya ilmu dan gerbangnya adalah Ali. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana kedudukan Sayyidina Ali di dalam keilmuan, yang beliau dalam rangka milad ini, dalam rangka ulang tahun ini, beliau mengingatkan kita semuanya, innamad dunya salah satu ayyam, bahwa kehidupan di dunia ini hanya ada 3 hari. Seberapa panjang pun umur kita, kita hanya punya 3 hari dalam kehidupan di dunia. Yang pertama, yaumun madha bima fihi falaisa bi'aidin. Hari yang telah berlalu dan itu nggak mungkin akan bisa kembali. Yaumun, yang kedua, yaumun wa anta fihi alaika irtinamuh. Hari yang dimana kita sekarang berada ini, jaga yang baik. Yang ketiga, yaumul ghad, hari esok, alaika minal amal. Kau boleh punya harapan, kau boleh punya cita-cita, kau boleh punya target, boleh punya rencana. Nah, dalam rangka milad ini, untuk Al-Husna yang ke-18 ini juga, ayo kita kembali mengkaji apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Saat ini adalah yang ke-18. Dari 0 sampai ke-18 ini adalah yaumun madha bima fihi, hari-hari dan perjalanan yang sudah berlalu dari perjalanan Al-Husna. Yang apa fungsinya ini? Yaumun madha bima fihi falaisa yaumun madha bima fihi falaisa bi'aidin, hari yang telah berlalu dan tidak akan kembali lagi. Kita hanya bisa menjadikan kenangan pada yang lalu itu hakimun mu'addibun. Dari perjalanan ini ada hal-hal yang perlu kita ambil pelajaran, kita ambil pengalaman, kita ambil baik buruknya, kita ambil positif negatifnya selama 0 pendirian Al-Husna sampai usia 18. Ayo kita jadikan hakimun mu'addibun, pelajaran yang berharga untuk kita guna sangu pada hari ini dan hari yang akan datang. Lah yang hari ini 18 ini, di usia ke-18 ini, alaika itinamu, jaga supaya kita bisa tetap istiqomah mengabdi khidmah kepada Al-Quran, mencetak generasi yang Qurani, yang bukan hanya hafidul alfat, bukan hanya apal lafadznya Al-Quran, tetapi juga hafidul hukuk, juga menjaga hak-haknya Al-Quran. Generasi yang ingin kita cita ini, yang ingin kita hadirkan ini, insya Allah mudah-mudahan apal lafaz-lafaznya Quran dari mulai awal sampai akhir, bisa mengucapkannya dengan fasih, dengan tajwid yang benar, warattilil Quran tartila, tetapi juga hafidul hukuk, mengerti isi Quran dan dilatih sejak kecil untuk melaksanakan isinya Al-Quran. Ini baru menjadi orang yang insya Allah jasadnya tidak dimakan oleh tanah, sebagaimana para nabi
jasadnya tidak dimakan oleh tanah. Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Nah, orang-orang yang berada di garis ini, hafidul alfat wa hafidul huquq, insyaallah jasadnya juga tidak dimakan oleh apa? Oleh tanah. Nah, gimana kita menciptakan itu? Gimana kita mengabdi kepada Al-Quran? Bahkan kalau perlu mulai dipikirkan metode dan cara-cara yang tepat untuk Al-Quran ini bisa dipunyai, dimiliki oleh semua kalangan. Kalau bisa ada insinyur yang hafal Quran, dokter yang hafal Quran, notaris yang hafal Quran, pengacara yang hafal Quran, hakim yang hafal Quran. Nah, maka sebelum anak-anak itu menginjak tahap kuliah di tingkat nantinya dia berprofesi, ini bisa apa? Sedini mungkin dia sudah menghafal Al-Quran. Mungkin di tingkat SD atau ibtidaiyah atau SMP sanawiyah dia sudah menghafal Al-Quran, sehingga nantinya ketika dia lulus aliyah, dia menentukan pilihan hidupnya untuk jadi hakim, untuk jadi dokter, untuk jadi akuntan, untuk jadi apa, wartawan, untuk jadi produsen film, untuk jadi pedagang. Ini adalah profesi-profesi yang sudah pemegang profesi itu sudah gendong apa, Al-Quran. Asumsi kita setidaknya kalau orang gendong Al-Quran itu, seandainya ada penyimpangan, itu penyimpangan yang insya Allah tidak seberapa dibanding orang-orang yang apa, tidak memegang atau menggendong Al-Quran. Maka syukur kalau bersama dia menggendong Al-Quran, berkahnya Al-Quran, jalannya dijaga oleh Allah, dia tidak sampai apa, melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, insya Allah kalau ini bisa kita programkan, berarti Al-Quran harus kita masukkan sejak SD, SMP, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, sehingga nantinya lulusan-lulusan itu bisa apa, gendong Al-Quran, menjadi apapun dia tetap sebagai hamilul Quran. Dan yaum ini bisa jadi sebagai yaumul qad, hari esok, alaika minal amal, yang kita boleh punya apa, harapan, boleh punya cita-cita, boleh punya rencana, boleh punya program. Yang insya Allah kalau program itu, rencana itu, cita-cita itu kita gendong, kita keroyok bareng-bareng untuk mewujudkannya, insya Allah mudah dan akan cepat menjadi apa, kenyataan. Saya kira itu mudah-mudahan Al-Husna di usia yang ke-18 ini bisa merefleksi masa lalunya, kemudian menyusun program-program untuk yang akan datang, yang akan bermanfaat untuk bukan hanya yang sekolah di Al-Husna untuk bisa menggendong Al-Quran, tetapi juga kalangan lain juga bisa merasakan apa, khidmah kepada Al-Quran, mengerti Al-Quran, syukur menghafalkan Al-Quran, syukur hafidul alfat wa hafidul huquq bersama dengan apa, Al-Husna. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi alaf mabruk, beribu-ribu berkah insyaallah diturunkan Allah dalam usia yang ke-18 ini untuk meniti selanjutnya semakin bermanfaat bagi umat. Saya kira itu, mudah-mudahan sukses selalu, dan terima kasih kepada semua yang terlibat di dalam Al-Husna, baik pengurusnya, pengajarnya, donaturnya. Saya doakan kepada Allah, semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda. Demikian, terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Al-Mabruk. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.